Shalom, sahabat inspirasi yang terkasih. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Sahabat, salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia adalah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Natal selalu membawa sukacita, lagu-lagu pujian, dan perayaan. Namun, di balik kegembiraan ini ada pesan yang mendalam. Kelahiran Yesus bukan hanya tentang bayi yang lahir di palungan, tetapi tentang misi penyelamatan besar yang akan Ia genapi melalui kematian dan kebangkitannya. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan bagaimana kelahiran Yesus merupakan awal dari rencana Allah untuk menyelamatkan dunia dan bagaimana kematiannya di kayu salib menjadi bukti kasih Allah yang tak berkesudahan. Saat kita membaca kisah kelahiran Yesus di Lukas 2, kita melihat bagaimana Allah memilih cara yang sederhana untuk menghadirkan Sang Juru Selamat ke dunia. Dia tidak lahir di istana megah, tetapi di kandang yang sederhana. Maria dan Yusuf, pasangan yang rendah hati, menjadi orang tuanya di bumi. Para gembala, orang-orang yang dianggap rendah dalam masyarakat, menjadi saksi pertama kelahirannya. Mengapa Yesus lahir dalam kesederhanaan? Kesederhanaan yang menunjukkan kerendahan hati Allah. Yesus tidak datang untuk menunjukkan kekuasaan duniawi, tetapi untuk mengungkapkan kasih Allah yang dekat dengan semua orang, termasuk mereka yang terpinggirkan. Pesan bagi kita, kelahiran Yesus mengajarkan kita bahwa kasih Allah tidak tergantung pada status atau kekayaan kita. Allah mendekat kepada semua orang dan Dia mengundang kita untuk mendekat kepadanya. Lukas 2 ayat 11 mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus adalah penggenapan janji Allah kepada umatnya. Yesus datang untuk membawa harapan baru bagi dunia yang gelap dan terhilang. Kelahiran Yesus hanya awal dari misinya. Dia lahir untuk mati. Pernahkah kita merenungkan hal ini? Bayi yang kita rayakan dalam Natal adalah Dia yang kelak akan memikul salib dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Kematian Yesus di kayu salib adalah inti dari misi penyelamatan Allah. Mengapa Dia harus mati? Dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Tidak ada cara bagi kita untuk memulihkan hubungan ini dengan usaha kita sendiri. Hanya melalui kematian Yesus sebagai korban yang sempurna, kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena itu, mari kita putuskan. Kita ingat kasih yang tidak bersyarat. Roma 5 ayat 8 mengingatkan kita. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kelahiran Yesus memberikan sukacita,
tetapi kematiannya memberikan keselamatan. Ini adalah kasih Allah yang nyata, yang rela mengorbankan dirinya demi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar dalam kelahiran Yesus Kristus. Kami bersyukur karena melalui kelahirannya kami menerima harapan, melalui kematiannya kami menerima keselamatan, dan melalui kebangkitannya kami menerima hidup yang kekal. Tolong kami untuk memahami dan menghargai kasih-Mu yang besar. Kiranya kami dapat menjadi terang dan saluran kasih-Mu bagi dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.